Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Ta'limus Sibyan at-Tauhid, yaitu mengajarkan anak-anak tauhid, ya. Dan kita sudah masuk di pertanyaan terakhir dari buku ini dan sudah masuk ke pembahasan akhir. Dan di hari ini, ya, setelah kurang lebih 3 sesi atau 3 pekan sebelumnya kita membahas tentang man nabiyuka, siapa nabimu. Kemudian kita membahas tentang, ya, bagaimana mengajarkan anak agar mengenal Rasulullah, bagaimana mengajarkan anak agar mencintai Rasulullah, dan mengenalkan anak tentang hakikat dakwahnya Nabi SAW. Maka di kesempatan ini, ya, kita akan membahas yaitu nasihat atau ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yakni berkenaan tentang pokok iman, yaitu al-imanu bil ba'thi wan nashri wal jazai wal hisabi wal jannah wan nar haqqun. Ya. Baik. Untuk mempersingkat waktu, ya. Langsung saja kita bacakan, ya, perkataan Syekh di sini, ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau berkata, wa min usulil imani, ya, di antara pokok keimanan yang al-munji minal kufri, ya, yang dapat menyelamatkan seseorang dari kekafiran atau dari kekufuran, adalah al-imanu bil ba'thi, yaitu mengimani hari ba'ats, ya, hari kebangkitan atau yaumul ba'ats, ya. Wan nashri, dan juga hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar, ya. Jadi mereka dihimpun di padang mahsyar. Wal jaza atau yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Wal hisab, ya, hari perhitungan, ya. Kemudian baru wal jannatu wan nar haqqun, ya. Surga dan neraka itu adalah benar. Jadi disebutkan oleh Syekh di sini, ya, di antara pokok keimanan yang wajib diyakini, wajib diimani, yang mana ini dapat menyelamatkan seseorang dari kekufuran, maka wajib untuk mengimani adanya al-ba'ts, yaitu kebangkitan. Kelak manusia dan kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun, ya, kita semua sudah berkalang tanah. Akan Allah bangkitkan semuanya. Ya, Allah kumpulkan semua tulang belulang dan kemudian Allah, ya, bangkitkan semua makhluk, ya, dari awal sampai akhir. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala himpunkan, ya, Allah kumpulkan semuanya di padang mahsyar. Jadi miliaran manusia Allah kumpulkan di padang mahsyar. Dan kemudian di padang mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala buka lembaran-lembaran catatan kita. Dan kita pada saat itu dalam kondisi yang ketakutan. Kita tidak berpakaian, tidak beralas kaki, matahari Allah dekatkan, kemudian kita berkeringat. Namun, ya, masing-masing dari manusia itu berbeda-beda. Ada yang keringatnya menggenang hanya sampai ke mata kakinya, ada yang betisnya, ada yang pahanya, ada yang sampai dadanya, dan seterusnya. Karena Allah dekatkan matahari pada saat itu.
Dan kemudian di hari ini ada sebagaimana kata Nabi SAW, ya, sab'atun, ya, ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, naungan fi yaumin la dhilla illa dhilluh, yaitu Allah memberikan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Allah menaungi mereka. Ya, jadi di sini ada 7 golongan. Nah, di antaranya adalah seorang imam yang adil, atau seorang pemuda, ya, yang mana mereka mereka terikat, ya, dengan apa? Dengan masjid, ya, dengan Baitullah, ya. Ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, beliau menyebutkan memang ada nanti di yaumin nashr, ya. Itu ada 7 golongan yang mana mereka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Nah, itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala di hari yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah al-imamu al-adl, imam yang adil, ya. Al-imamu al-adlu. Kemudian wasyabun nasya'a bi'ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia tumbuhnya adalah di dalam ibadah, ketaatan kepada Allah. Nah, ini juga tidak lepas dari peran orang tuanya. Orang tua yang menumbuhkan anaknya, ya, selalu beribadah kepada Allah, sehingga ketika dia sudah menjadi seorang syab, seorang pemuda, dia sangat senang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga yang ketiga adalah wa rajulun qalbuhu, ya, mu'allakun fil masajid. Dan seorang yang hatinya itu mu'allakun fil masajid, yang hatinya senang dengan masjid, hatinya selalu tergantung dengan masjid, terikat dengan masjid, senang dengan masjid, ya. Maka ini termasuk golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rajulani tahaba fillah, itu 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Ijtama'a alaihi, mereka berdua berhimpun, ya, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala, wa tafarraqa alaihi, dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian, ya, yang kelima adalah wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang digoda oleh wanita yang memiliki keturunan lagi cantik untuk berzina, lalu kemudian dia ingat dengan Allah dan dia mengucapkan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang memiliki muraqabah. Meskipun mereka bersendirian hanya berdua, ya, si orang ini dia tahu Allah Azza wa Jalla mengetahui semuanya, melihat semuanya, mendengar semuanya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika dia diajak oleh wanita untuk berzina, wanita itu mungkin adalah wanita yang cantik, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Hal ini sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh istrinya Al-Aziz, ya. Yang mana istri Al-Aziz adalah seorang wanita yang cantik jelita, yang memiliki nasab yang tinggi,
yang memiliki mansab juga, kedudukan, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dan Allah tunjukkan burhan, ya, sehingga beliau pun akhirnya tidak mau mengikuti ajakan dari istri Al-Aziz. Nah, ini termasuk termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan di hari ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian, ya, golongan yang keenam adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya, seseorang yang dia bersedekah dengan suatu sedekah kemudian dia sembunyikan karena dia ingin bersembunyi di dalam keheningan. Dia ingin menyembunyikan amalnya karena dia tahu manusia, ya, ketika tidak mengetahui amalnya maka Allah mengetahui amalnya, sehingga dia mencari pandangan Allah, mencari ridhonya Allah, mencari, ya, cintanya Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari pandangan manusia, ya. Lalu dia sembunyikan sampai-sampai diibaratkan, ya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kanannya ketika berinfak, tangan kirinya pun tidak mengetahuinya, ya. Baru kemudian yang ketujuh adalah wa rajulun, ya, dan kemudian seorang yang dzakarallaha ta'ala khaliyan fafadat aynahu, yaitu seseorang yang ketika dalam keadaan sepi, ya, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai berderai air matanya. Dia meneteskan air matanya. Ya, di dalam sepinya dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia berzikir kepada Allah. Dia menumpahkan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia pun menangis. Ini adalah 7 golongan yang mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita, anak-anak kita, keluarga kita adalah termasuk dari 7 golongan ini yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Juga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala itu, ya, di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, ya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, ya. Kemudian ya, di hari ini adalah hari di mana seseorang, ya, lari menjauh dari saudaranya. Dia lari menjauh dari ayah dan ibunya. Dia lari menjauh dari istri dan anaknya, ya. Jadi semua sibuk dengan urusan masing-masing, ya. Jadi kesemuanya, ya, itu masyghul dengan urusan masing-masing. Dikarenakan pada saat itu semuanya dalam keadaan ketakutan, ya. Sebab semua amalnya dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka semua dalam keadaan ketakutan. Mungkin banyak di antara amal-amal yang kita lupa. Amal-amal kebaikan ataupun amal-amal kejelekan kita lupa, tapi Allah tidak pernah melupakannya. Ya. Dan Allah Maha Adil. Ketika itu keburukan lalu kemudian kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, maka Allah hapuskan, ya, Allah ampuni kesalahan tersebut, ya. Dan juga amal-amal kejelekan yang kita lakukan lalu kemudian kita tidak bertaubat darinya, maka Allah akan hitung itu sesuai dengan kesalahan yang kita manusia melakukannya. Tapi apabila itu kebaikan, apabila itu amal soleh, apabila itu amal ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala bukan saja membalasnya, tapi Allah lipat gandakan pahalanya. Allah lipat gandakan ganjarannya. Itulah baiknya Allah Azza wa Jalla. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita ini adalah suatu hal yang penting sekali. Karena ini
ya adalah termasuk bagian dari pokok keimanan, dan juga kita sudah membahas ya bagaimana mengajarkan anak untuk mengimani hari akhir. Dan ini adalah bagian dari hari akhir. Dan ketika kita mengajarkan tauhid kepada anak kita, maka ya kita tidak lepas mengajarkan dari 3 pondasi utama, 3 pokok utama, 3 landasan utama. Yang mana ini semua ada di dalam buku kita ini yang kita bahas, yaitu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada seseorang ketika meninggal dunia dan berada di makamnya atau di kuburnya. Yaitu malaikat akan bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Ya. Dan mengimani adanya ya pertanyaan di alam kubur ini yang merupakan fitnah, ujian, ini juga termasuk bagian dari mengimani hari akhir. Lalu kemudian bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi, dia lulus dari ujian dan dia akan mendapatkan nikmat kubur. Kuburannya akan dilapangkan dan kemudian akan ditampakkan ya tempatnya kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berharap agar hari akhir itu segera datang. Karena dia tidak sabar lagi untuk menempati tempatnya di surga kelak. Sementara di sisi lain ada orang-orang atau manusia yang ketika mereka diuji di alam kuburnya nggak mampu menjawabnya. Akhirnya mereka pun mendapatkan azab. Amal jeleknya itu diserupakan dengan seorang yang jelek, yang buruk, yang bau. Nah, sementara orang-orang yang soleh itu amal jeleknya akan menjadi sahabatnya dia, yaitu akan Allah jadikan seperti sosok orang yang indah, yang harum. Dan itu adalah sebaik-baik sahabat. Makanya amal adalah sebaik-baik sahabat. Ya, demikian pula dengan orang-orang yang jelek ataupun orang-orang buruk, maka amal jeleknya akan diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan ya seseorang yang buruk rupanya, yang jelek dan bau. Dan kemudian Allah himpitkan dia di dalam kuburnya. Dan di antara bentuk azabnya adalah Allah Azza wa Jalla tampakkan neraka. Sehingga dia begitu ketakutan. Melihat neraka saja sudah ketakutan luar biasa. Dan mereka semua hanya bisa berangan-angan seandainya ya mereka bisa dikembalikan lagi ke dunia. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka selalu berangan-angan. Mereka meminta kepada Allah untuk mengembalikan mereka ke dunia lagi. Ya. Dan mereka ingin apabila dikembalikan lagi ke dunia, mereka ingin untuk melakukan amal-amal soleh. Di antaranya bersedekah. Ya. Jadi jamaah sekalian muliakan Allah. Ya. Mengajarkan hal ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali. Tapi tentunya sesuai dengan usia anak dan pemahaman anak. Ya. Karena di antara buah kita mengajarkan mereka tentang adanya ya yaumul ba'ats, yaumul hasyr dan seterusnya. Ini akan membentuk di dalam diri anak bahwasanya dia selalu butuh dengan pertolongan Allah. Dunia ini hanyalah sebentar atau sementara saja. Apa yang ada di dunia ini akan sirna. Sementara apa yang ada di akhirat itu adalah suatu hal yang kekal abadi, ya. Dia tahu bahwasanya wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan adalah lebih langgeng, lebih baik dan lebih kekal, ya. Ya, wal akhiratu khairun wa abqa, ya. Juga wal akhiratu ya khairul laka minal ula. Dan yang akhir itu adalah lebih baik bagimu daripada yang pertama. Itu maksudnya yang kita dapatkan di dunia ini. Tentunya apa yang di akhirat adalah yang lebih utama atau yang lebih baik, ya. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, ya. Lalu kemudian setelah itu akan ada yaumul jaza, hari pembalasan. Semua amalan-amalan kita akan dibalas. Kemudian wal hisab, kemudian akan dihitung. Nah, lalu kemudian kita akan dibawa ke
ya ke suatu tempat di mana amalan kita akan ditimbang, mizan. Ya. Lalu kemudian kita akan ditimbang dan manusia akan terbagi menjadi orang-orang yang berat amal bagian kanannya dan bagian kirinya. Makanya disebutkan ashabul yamin wa ashabus shimal. Ya, golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan maka mereka adalah orang yang berat amal baiknya. Wajah mereka ceria, bersinar, gembira. Ashabus shimal mereka adalah orang yang berat, ya, timbangan kirinya, timbangan buruknya. Wajah mereka suram, kelam, gelap, ketakutan, cemas. Ya. Dan Allah ketika menghitung, menimbang itu dengan keadilan, dengan hikmah, karena tidak ada yang paling adil, yang paling bijaksana, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian setelah itu bagi mereka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum mereka meniti sirat, maka Rasulullah SAW itu sudah menunggu di hautnya, di telaganya Rasulullah. Dan siapa yang meminum dari telaganya Rasulullah, maka dia tidak akan kehausan selamanya. Dan manusia ketika itu mereka dalam keadaan yang haus. Ya, mereka kelaparan, kehausan, ya. Nah, lantas kemudian melihat Rasulullah SAW itu duduk, ya, menanti di hautnya, maka umatnya Nabi Muhammad mereka bergegas menuju ke hautnya Rasulullah untuk bisa meminum dari telaganya Nabi. Tapi ternyata ada orang-orang yang dihalau. Ya, ada malaikat menghalau dari umatnya Nabi Muhammad, nggak boleh mendekat hautnya Nabi. Nah, di antaranya adalah mereka orang-orang dari para imam yang zalim. Ya, imam yang zalim. Dan juga di antaranya dari mereka adalah orang-orang yang senang membuat-buat hal-hal baru di dalam agama. Ngarang-ngarang di dalam agama. Berkreasi di dalam agama, di dalam ibadah. Maka mereka di antara orang-orang yang dijauhkan dari hautnya Rasulullah. Baru kemudian setelah itu manusia akan dihalau menuju ke sirat, ya, dan siapa yang berhasil melewati sirat maka akan masuk ke dalam surganya Allah. Dan siapa yang jatuh maka dia akan masuk ke dalam nar, apa namanya, nerakanya Allah Azza wa Jalla. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, ya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berkata, beliau membawakan dalil, dan ini adalah bagian dari metode beliau. Jadi setiap kali beliau menerangkan sesuatu, menjelaskan sesuatu, tidak akan lepas dari qala Allah wa qala Rasul. Selalu membawakan dalil. Dan ini adalah ciri khas seorang ulama yang lurus. Ini ciri khas seorang alim Rabbani. Yaitu mereka selalu tidak pernah melepaskan diri dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Mereka selalu tidak lepas dari, ya, dengan dalil, dari wahyu, dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, oleh karena itu makanya di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau membawakan sejumlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'anul Karim. Ya, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dari tanah, dari bumi itulah khalaqnakum, kami menciptakan kamu. Ya. Dan ini sebagai ilmu bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari tanah. Nah, tapi yang perlu kita pahami, ya, bahwasanya kita manusia, ya, itu memang di dalam ayat yang lain Allah ciptakan kita dari mimma immahin, dari air yang hina, ya. Atau min nutfatin, atau dari nutfah, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama menerangkan bahwa, ya, manusia itu mereka diciptakan, ya, asal penciptaan manusia itu kata para ulama ada dua, ya. Yang pertama adalah, ya, aslul ba'id, ya, aslul ba'id, ya, yaitu asal penciptaan yang jauh. Nah, asal penciptaan yang jauh ini, ya, itu maksudnya adalah apa? Adalah bapak kita, ya.
Bapak kita Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan min tin, dari tanah. Atau min sulalatin min tin, ya, dari saripati tanah. Itu bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan bapak kita dari tanah. Itu namanya aslul ba'id, asal penciptaan yang jauh. Adapun keturunan dari bapak kita Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan dari nutfah, ya, dari air yang hina, dari air mani yang bercampur, ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan aslul qarib. Dalilnya surat As-Sajdah ayat ke-7, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah." Allah lah yang memperbagus, ya, segala apa yang Allah ciptakan, ya. Allah Azza wa Jalla memperindah segala sesuatu yang Allah ciptakan. Kemudian kata Allah, wa bada'a khalqal insani min tin. Kemudian Allah mengawali penciptaan manusia itu dengan tanah atau dari tanah, ya. Allah memulai penciptaan manusia dari tanah liat. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma'in mahin. Kemudian Allah jadikan keturunan, yaitu keturunan dari manusia yang pertama kali diciptakan dari tanah. Ya, Allah jadikan keturunannya itu dari apa? Dari min sulalatin mimma'in mahin, yaitu dari saripati air yang hina. Maksudnya dari air mani. Baru kemudian thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala, ya, menyempurnakan penciptaannya. Jadi penciptaan yang berangsur-angsur, yang bertahap-tahap, ya, mulai dari nutfah, ya, kemudian alaqah, mudghah dan seterusnya, akhirnya menjadi makhluk yang utuh. Allah sempurnakan. Kemudian baru Allah tiupkan ruh ciptaan Allah, ya, ke dalam, ya, janin atau manusia ini tadi. Baru kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Akan tetapi alangkah sedikitnya kalian, yaitu umat manusia, yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah ciptakan kita, asal penciptaan kita adalah dari tanah. Itu sebagaimana Allah menciptakan bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Adapun keturunan Adam, kita semua, Allah ciptakan min sulalatin mimma'in mahin, dari saripati air yang hina, yaitu dari air mani. Dan Allah Azza wa Jalla dalam surat Thaha ayat 55 yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya ini adalah dalil yang menunjukkan tentang qudrah, yaitu kemampuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kemudian Allah kembalikan lagi penciptaannya. Karena Allah berfirman, minha khalaqnakum, dari bumi, dari tanah itulah kami menciptakan kamu. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ya, kami akan mengembalikan kamu ke dalam tanah. Artinya kami akan mematikan kamu, ya. Yaitu Allah akan apa? Akan menjadikan manusia mati dan mereka kembali ke tanah, ya. Nah, oleh karena itu makanya, ya, suatu idiom yang sering kita dengar, ya, dalam bahasa Inggris, ya, from dust to dust, dari debu menjadi debu, dari tanah menjadi tanah. Nah, itu adalah manusia, ya. Manusia diciptakan dari tanah, kemudian nanti akan kembali lagi menjadi tanah, ya. Dan ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi bedanya orang-orang kafir, mereka cuman meyakini from dust to dust, dari tanah menjadi tanah, kemudian selesai. Ini adalah akidahnya orang-orang kafir. Jadi dipikir ketika manusia mati sudah selesai urusannya, ya, sudah tidak akan lagi dia dibangkitkan, ya. Nah, dan Allah di sini ketika menerangkan konsep ini, ya, from dust to dust, dari tanah kamu dan kemudian kamu akan kembali lagi ke tanah, ya. Yani minha khalaqnakum ya, wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang menentang akan adanya hari akhir. Makanya kita tahu, ya, surat-surat Makkiyah, ya, khususnya juz Ammah,
itu banyak berbicara tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Ya, karena orang-orang musyrikin Quraisy mereka itu mengimani akan adanya Allah. Mereka mengimani tentang rububiyah Allah, ya. Mereka mengimani Allah pencipta mereka, Allah memberikan mereka rizki dan seterusnya. Tapi mereka menjadikan adanya sekutu-sekutu bagi Allah. Tandingan-tandingan bagi Allah yang mereka meminta, mereka berdoa dan mereka jadikan berhala-berhala itu sebagai sarana yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi juga mereka tidak meyakini akan adanya hari akhir. Ya. Mereka tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan, ya. Makanya di dalam surat An-Naba, berita yang agung, berita yang dahsyat, yaitu hari kiamat, Allah awali ayat ini dengan apa? Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang suatu berita yang dahsyat, yang agung, ya. Kemudian kata Allah, ya, alladzina hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka berkenan tentang adanya hari kebangkitan ini mukhtalifun. Mereka berbeda-beda, mereka berbeda pendapat. Ada yang meyakini dan ada yang enggak, ya. Baru kemudian Allah Azza wa Jalla terangkan, ya, kalla sayalamun, ya. Thumma kalla sayalamun, ya. Jadi mereka kelak akan mengetahuinya. Dan di ayat ini, surat Toha 55, Allah menyebutkan tentang kudrahnya Allah, kemampuan Allah. Minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kami akan kembalikan kalian. Artinya, kami pun akan mengembalikan kamu kepadanya. Yaitu kamu akan kembali menjadi tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kemudian kelak kami akan keluarkan kalian di kali yang lain, yaitu di hari kiamat, ketika semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat, ya, ketika semua yang mati Allah Azza wa Jalla kumpulkan, himpunkan tulang belulangnya, kemudian Allah satukan kembali, dan kemudian mereka menjadi makhluk yang utuh lagi. Allah bangkitkan mereka, dan ini adalah suatu hal yang mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah mampu untuk menciptakan manusia dari tanah, kemudian Allah mampu untuk mematikan manusia, kemudian mereka pun hancur menjadi tanah, maka tentunya Allah juga mampu untuk menghimpun mereka kembali dari tanah tadi. Allah satukan, kemudian Allah bangkitkan lagi. Ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah. Lalu kemudian juga Syekhul Islam menukil firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 5. Ini juga ayat yang mulia, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah ingin memberikan argumentasi kepada orang-orang kafir yang menentang akan adanya hari kebangkitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'jab, ya, fa ajabun qauluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa in ta'jab, apabila ada sesuatu yang kamu heran dengannya, kamu herankan, ya, maka fa'ajabun qauluhum, maka yang lebih diherankan lagi adalah ucapan mereka. Ya. Jika ada sesuatu yang kamu herankan, maka ucapan mereka itu lebih mengherankan lagi itu. Ketika orang-orang kafir yang ini ucapan yang mengherankan, mereka itu meragukan tentang datangnya hari akhir. Ya. Ucapan mereka adalah a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Ya. Nah, apabila kami menjadi tanah, artinya ketika kami sudah mati, nah, apakah mungkin kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang utuh lagi, yang baru lagi? Ini ucapan mereka yang ragu. Ketika kami sudah mati, from dust to dust, dari tanah menjadi tanah, kita sudah hancur. Masa kita akan dibangkitkan lagi menjadi makhluk yang utuh? Apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Ini adalah keraguan-raguan mereka, orang-orang kafir. Karena mereka tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Nah, sementara di sisi lain ada orang-orang atau manusia
yang mereka meyakini namanya konsep, ya, yang namanya konsep ini, konsep apa? eh apa namanya? Reinkarnasi. Artinya ketika seseorang meninggal dunia, maka yang hancur adalah fisiknya, zohirnya. Tapi esensi dari tubuhnya, esensi kehidupannya, yaitu roh, ya, itu akan berpindah-pindah. Jadi menurut mereka, ya, dunia ini sudah berada di dalam suatu konstelasi yang ajak, ya. Jadi artinya semua sudah diciptakan oleh Tuhan mereka dalam keadaan yang ajak. Artinya sebenarnya ya makhluk ya itu aja. Jadi ketika yang satu mati, maka mereka nanti akan dibangkitkan lagi dengan kebangkitan yang baru. Artinya reinkarnasi. Jadi ketika dia di kehidupan sebelumnya baik, maka dia nanti ketika dihidupkan kembali juga akan menjadi baik. Tapi ketika jahat, jadi bisa jadi ketika dia dihidupkan lagi, dia akan menjadi seperti kecoa lah, atau jangkrik lah, atau hewan, anjing, atau babi, dan yang semisalnya. Ini konsepnya mereka, ya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang ketika tidak mampu mendapatkan jawaban dia tentang hakikat dari kehidupan, ya, maka mereka pun juga membuat semacam angan-angan atau membuat konsep-konsep yang berangkat dari imajinasi, hayalan-hayalan, ya. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang merendahkan akal mereka. Mereka membuat konsep-konsep yang tentang perkara ghaib, ya, karena ini kan perkara yang tidak bisa diindra. Itu dengan konsep-konsep yang aneh. Alhamdulillah Allah jadikan dan Allah tetapkan kita sebagai muslim, sehingga akal kita terjaga, di mana kita tidak menetapkan perkara ghaib kecuali apa yang Allah tetapkan dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula fitrah kita dan akal sehat kita menetapkan nggak mungkin kita hidup di muka bumi ini nggak ada tujuannya, nggak ada maksudnya, kemudian setelah itu kita mati, selesai urusannya. Tidak mungkin. Kita di sini punya visi, kita di sini punya misi, kita di sini punya tujuan. Ya. Yaitu tujuannya adalah, ya, kita di sini hanya sementara. Allah hadirkan kita di muka bumi ini untuk suatu tujuan yang besar. Yaitu apa? Agar kita semua bisa kembali lagi kepada Allah, dekat dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu kita kembali ke kampung halaman kita, kampung halaman di mana Allah menciptakan bapak dan ibu kita Adam dan Hawa berada di dalamnya, yaitu di surga. Karena itu makanya Nabi mengatakan kita di dunia ini seperti seorang musafir, seorang pelancong. Makanya Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Karena kita tahu di dunia ini kita hanya sementara, kita hanya lewat saja, gitu loh. Ini bukan rumah tempat tinggal abadi buat kita. Beda sama orang-orang kafir yang menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal menurut mereka yang abadi. Dan kelak, kata Allah di sini, setelah mereka mengherankan tentang seruan dakwah para nabi, bahwasanya kita nanti akan dibangkitkan, kita nanti akan dihisab, kita nanti akan ditimbang, kita nanti akan ditempatkan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan, ya, apakah kita layak untuk mendapatkan surganya atau kita malah layak untuk mendapatkan hukuman Allah, waliyadzubillah. Maka orang-orang kafir ini mengatakan, ya, aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Nah, apabila kami sudah mati, sudah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina kafaru bi rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir terhadap Rabb-nya. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari akal sehat mereka, mengingkari fitrah mereka, bahwasanya mereka ada di muka bumi ini karena mereka diciptakan. Dan ketika mereka diciptakan lalu dihadirkan di muka bumi ini, mereka sebenarnya punya tujuan. Tapi mereka, ya, lebih mendahulukan hawa nafsu mereka. Ya, mereka lebih mendahulukan, ya, pemahaman-pemahaman pendek mereka. Dan mereka membangkang dari Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak mau mengimani Allah dan Rasul-Nya. Ya, dan mereka lebih memilih kehidupan dunia yang fana, yang hina ini.
Makanya mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim. Ya. Dan mereka itulah orang-orang yang akan dibelenggu leher-leher mereka, diikat leher-leher mereka. Ya. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah penghuni neraka. Kelak mereka akan diseret di neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkenaan dengan ayat ini, beliau berkomentar wa fi hadhihi al-ayat dalilun ala man jahada al-ba'ts kufran yujabul khulud finnar. Ya, ayat ini mengandung dalil petunjuk bahwa siapa yang mengingkari adanya hari kebangkitan, maka sesungguhnya dia telah kafir dengan kekafiran yang menyebabkannya kekal di neraka. Ya. Jadi dia akan menjadi orang yang kafir, ya. Lalu kemudian beliau pun berkata, ya. A'adhanallah minal kufri. Dan ini adalah suatu hal yang sangat bagus sekali, ya. Yaitu beliau ajarkan kita berlindung, berdoa, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari apa? Minal kufri wa a'malil kufur. Ya, semoga Allah melindungi kita dari kekufuran dan amalan-amalan kekafiran yang dapat menggiring kita kepada kekafiran. Ya. Wa nadhammatil hadhil ayat bayan ma ba'atha bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ikhlasil ibadati lillah. Nah, jadi beliau kembalikan lagi nih tentang kajian kita sebelumnya berkaitan dengan hakikat dakwahnya para nabi, di antaranya dakwahnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya ayat-ayat di atas tadi mengandung penjelasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus untuk mengikhlaskan atau memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qasara al-ibadah ala, ya, alal ibadah, ya, yaitu apa namanya, membatasi ibadah hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh ibadah kecuali hanya kepada Allah, ya. Wa hadza dinuhu alladhi, ya, da'an nas ilaihi. Dan ini adalah agama yang beliau menyeru, mengajak manusia kepada agama ini, agama yang hanif, agama yang lurus, agama fitrah, ya. Wajahadahum alaihi kama qala ta'ala. Ya, dan beliau bermujahadah, bersungguh-sungguh di atas agama ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ya, maka perangilah mereka, orang-orang musyrikin, sampai tidak ada lagi fitnah atau kesyirikan di muka bumi ini, atau sampai agama ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Toyib, jamaah sekalian dimuliakan Allah, nanti di pekan berikutnya kita akan membahas, ya, tentang tentang nubuahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah, ya, mengutus beliau di usia berapa, ya, lalu kemudian Allah memberikan risalah kepada beliau yang mengangkat beliau menjadi rasul juga di usia berapa, kemudian apa bedanya nabi dan rasul, lalu kemudian, ya, apa hakikat daripada seruan beliau, dakwah beliau, lalu kemudian siapa rasul yang pertama, ya, dan lalu kemudian berkenaan dengan kewajiban kita meyakini manusia-manusia yang paling baik, ya, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Dan bisa jadi mungkin pertemuan berikutnya atau 2 pertemuan lagi kita sudah mengkhatamkan atau menyelesaikan risalah atau buku ini, ya. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan yang masuk, ya. Ya, bagi yang ingin bertanya silakan, ya. Mungkin dari Mas Didin Radio Muslim
yang sampai saat ini masih mengalami gangguan ya, cuman ya alhamdulillah ya, masih tetap meskipun gangguan ya, kajian ini masih bisa kita laksanakan. Ya mungkin ada pertanyaan dari Mas Didin, mungkin bisa dikirim via WA ke saya ya. Lalu kemudian juga bagi teman-teman yang online di Instagram atau di YouTube, apabila ada pertanyaan bisa mengirimkannya via live chat, atau di Instagram bisa mengetikkannya langsung di komen. Yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang nggak bisa saya jawab maka harap dimaafkan. Oh ya, saya teringat ya beberapa waktu yang lalu ya, Mas Didin sempat membawakan sebuah pertanyaan ya, yakni tentang masalah ain ya, yang waktu itu saya belum bisa menjawabnya ya, yaitu tentang penanya bertanya berkenaan dengan bagaimana kaitan antara ain dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau saya tidak salah ingat ya, sang penanya bertanya ya, apakah benar ain itu dapat merubah takdir Allah, karena memang ada hadisnya, ada riwayatnya ya. Dan pada saat itu dikarenakan memang ya saya belum menelaah dan juga belum berani menjawab, maka di saat itu saya masih belum menjawab, dan saya sampaikan ya, saya akan berusaha untuk membaca dan mencari keterangan dari para ulama ya. Toib, dan setelah saya cari dan saya baca ya, jadi yang benar itu bahwasanya lafadznya bukan ain merubah takdir, tidak. Karena kata Nabi SAW, al-ainu haqqun ya. Ain itu hak, ain itu benar adanya. Nah kata Nabi SAW, walau kana syai' ya, sabaqal qadar, sabaqathu al-ain. Karena kata Nabi ya, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka sesungguhnya ain itulah yang bisa mendahului takdir. Tapi Nabi SAW di sini menyebutkan walau kana ya. Artinya ini adalah suatu kalimat pengandaian ya. Kalau memang seandainya ada yang bisa mendahului takdir, maka takdirlah yang akan ya mendahului. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya ya takdir Allah itu sudah ditentukan. Ini juga sama ketika Rasulullah SAW itu beliau bersabda ya, yakni kalau sekiranya bersujud itu dibolehkan, maka niscaya aku akan memerintahkan para wanita bersujud di hadapan suaminya. Ya artinya sujud kepada makhluk nggak boleh, sujud kepada suami nggak boleh. Tapi Nabi ingin menunjukkan tentang ya bahwasanya ya berkhidmat atau atau menaati suami di dalam perkara yang ma'ruf itu adalah suatu hal yang baik sebenarnya. Suatu hal yang sangat tekankan, karenanya Nabi mengatakan ya, kalau seandainya sujud itu diperbolehkan, maka aku perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Juga sama ya, kalau seandainya ada yang dapat mendahului takdir, maka ainlah yang pertama kali akan mendahului takdir ya. Nah, jadi ya di sini disebutkan ya dari Islamko ya, dari website Islamko dikatakan walaysa fi hadzal hadithi ma yadullu ala mu'aradatil ain li qadarillahi azza wa jalla ya. Jadi hadis ini tidak menunjukkan adanya kontradiksi ya, maksudnya ain itu ya kontradiksi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, bal hiya minal qadar, bahkan ain itu sendiri adalah termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena wa kullu ma yusibun nas min masaib wa ibtilaat innama hiya min aqdarillah.
Karena sesungguhnya setiap apa yang menimpa manusia dari musibah-musibah dan ujian-ujian, bala itu termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, walakin al-hadits jara majran mubalaghah fi itsbati atharil ain. Akan tetapi hadis ini ya itu ingin menunjukkan al-mubalaghah, menekankan tentang pengaruh atau dampak ain. Juga sama seperti tadi ucapan Nabi SAW, kalau seandainya sujud itu diperbolehkan, aku perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Ini juga untuk menunjukkan al-mubalaghah, ya, untuk menekankan tentang pentingnya seorang wanita itu menaati suaminya di dalam perkara-perkara yang baik. Ya. Juga ini hadis ini juga menunjukkan tentang al-mubalaghah, ya, yakni berkaitan dengan pengaruhnya ain, ya. Ya. Nah, yandafi'u ma fi qulubi ba'dhin nas min asy-syakki fi ta'thiril ain 'ala al-insan. Yani untuk menghilangkan di dalam hati manusia, di dalam hati sejumlah orang, ya, tentang adanya syak, keraguan mereka gitu loh. Ya, berkaitan dengan pengaruhnya ain terhadap manusia. Jadi maksudnya hadis ini ingin menekankan ain itu ada pengaruhnya loh. Jadi supaya tidak ada lagi di dalam hati manusia, ya, itu keraguan-raguan tentang pengaruhnya ain ini. Jadi ini memang tujuannya untuk apa? Untuk menekankan gitu loh. Memang ain ada pengaruhnya. Ya. Nah, makanya dikatakan fa fi hadzal hadits itsbat, ya, atharil ain, ya. Di dalam hadis ini itu mengandung penetapan akan adanya pengaruh daripada ain, dampak daripada ain. Ya. Wa takidu dzalika bi uslubil mubalaghah fi sur'ati ta'thir, ya, wa quwwatihi. Dan juga di sini ada takkid, ya. Takkid itu penetapan dengan kuat, ya. Ya, dengan uslub al-mubalaghah, dengan cara tadi, ya, dengan metode al-mubalaghah, ya, tentang betapa cepatnya pengaruh dan kekuatan atau pengaruh kekuatan dari ain, ya. Kemudian wa fihi aidan itsbatu anna al-ain min qadarillah, dan juga di dalam hadis ini mengandung, ya, penetapan bahwasanya ain itu sendiri adalah termasuk bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ya itu yang dimaksud oleh para ulama tentang masalah ain itu mendahului takdir. Jadi maksudnya bukan ain mendahului takdir, tapi kalau sekiranya atau seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ain lah yang dapat mendahului takdir. Tapi kenyataannya tidak. Jadi ini adalah suatu uslub, ya, suatu gaya bahasa, ya, yang digunakan dalam rangka untuk menunjukkan mubalaghah, ya, penekanan yang kuat, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Baik. Lalu kemudian pertanyaan yang masuk, ya, Ustadz, bagaimana menjaga keharmonisan keluarga setelah suami terkena PHK, terutama istri suka menyinggung dalam hal nafkah. Jazakallah khair. Baik. Yang pertama harus kita pahami adalah, ya, bahwasanya di dalam pernikahan itu kita akan hidup bersama dengan orang yang kita pilih dan Allah pilihkan orang itu untuk diri kita. Dan orang itu, manusia itu tentunya bukan manusia yang sempurna. Dia memiliki, ya, kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan. Yang mana kekurangan dan kelemahan ini bukannya untuk dikorek-korek, bukannya untuk diangkat-angkat, tapi dalam rangka untuk dilengkapi, ditutupi. Makanya di dalam pernikahan itu adalah saling melengkapi, saling menutupi satu dengan yang lainnya. Bukan saling menyakiti dan menyalahkan. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya suami dan istri itu memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Suami tanggung jawabnya adalah menjadi pelindung keluarganya, menjadi pemberi nafkah. Artinya yang berkewajiban untuk memberikan nafkah adalah suami. Ya. Nah, oleh karena itu apabila sang suami dia sudah berusaha, berupaya untuk mencari nafkah, maka ini adalah suatu hal yang, ya, harus diapresiasi oleh istrinya. Ya, selama dia sudah berusaha.
dengan sebaik mungkin. Karena yang kita lihat itu sebenarnya bukanlah hasilnya, tapi bagaimana usahanya suami kita. Ya. Nah, karena insya Allah di balik usaha tersebut ya, selama itu usaha yang baik dan sungguh-sungguh ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kemudahan, dan yang lebih penting dari itu Allah akan memberikan keberkahan ya. Karena yang namanya keberkahan itu bukan dilihat dari banyaknya harta, tapi keberkahan itu meskipun harta itu sedikit ya, namun itu mencukupi. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Kemudian yang ketiga, ketika suami di PHK, ini adalah ujian dari Allah, musibah dari Allah. Ya, Allah ingin menguji, ya. Nah, oleh karena itu, ya, kunci daripada ketika Allah memberikan kita cobaan adalah bersabar kepada Allah. Ya, kita bersabar, ya. Wasbir ala ma asabak, ya. Bersabar dengan apa yang menimpa kamu. Ya. Karena insya Allah dengan kesabaran, Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran kita. Dan juga harus terus berusaha dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengalami kesulitan, karena ya manusia itu mereka di dalam hidupnya nggak akan lepas dari kesulitan-kesulitan, dan insya Allah setelah kesulitan akan ada kemudahan-kemudahan. Ya. Dan manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka buahnya bagi mereka yang bersabar, mereka akan menjadi sosok yang lebih tegar, sosok yang lebih kuat. Ya, dan mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik ya, insyaallah taala. Ya. Lalu kemudian yang poin berikutnya, yang keempat ya. Nah, jika ini ya posisi kita adalah sebagai suami, maka tentunya ya pada saat kita menghadapi istri yang mana istri kita mungkin dia merasa ada kecemasan, ketakutan, kemudian kadang-kadang menyinggung tentang masalah nafkah, itu adalah suatu hal yang manusiawi gitu loh. Nah, jadi yang seharusnya yang kita lakukan sebagai suami bukan malah kita menyalah-nyalakan istri, dasar kamu itu nggak tahu terima kasih, dasar kamu nggak bisa bersabar. Seharusnya bukan seperti itu. Namun yang harusnya kita lakukan adalah apa? Adalah ketakutan dia, kekhawatiran dia itu terjadi lantaran memang kondisi kita. Ya. Jadi yang harusnya kita lakukan adalah apa? Adalah bagaimana kita bisa bersama-sama saling bergandeng tangan, saling berpegang erat supaya ya bisa melewati kondisi-kondisi sulit seperti itu. Dia merasa khawatir, dia merasa takut si istri ini. Itu suatu hal yang sangat manusiawi gitu loh. Nah, bukannya malah ketika dalam kondisi seperti ini sang suami malah marah-marah, ngomel-ngomel, atau ngancam dikatakan istri durhaka. Seharusnya tidak seperti itu. Yang harusnya yang dilakukan adalah dia memberikan ketenangan kepada istrinya. Ya. Dia ajak untuk bersabar. Ya. Dan ajak istrinya untuk bergantung kepada Allah tanpa menghilangkan kewajiban sang suami untuk berusaha. Dan sampaikan ini adalah ujian, insya Allah ya masa-masa sulit ini akan segera berlalu asalkan kita terus ya berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, kita terus berhusnudzon kepada Allah, dan kita terus ya berusaha untuk untuk ikhtiar ya. Nah, terus kemudian juga yang nggak kalah pentingnya adalah ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta pertolongan Allah. Karena yang dapat menolong kita hanyalah Allah. Bukan istri kita, bukan suami kita, bukan orang lain. Karena penolong kita satu-satunya adalah Allah, maka hendaknya kita menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika semua ya suami dan istri mau untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya, kemudian mereka memahami ya, memiliki tafahum ya, bahwasanya ketika mereka berada di dunia ini nggak akan lepas dari yang namanya ujian, cobaan. Nah, ujian dan cobaan ini harus dihadapi bersama-sama, saling bergandeng tangan, saling menguatkan, bukan malah saling menyalahkan, yang satu mendorong, yang satu tidak. Namun bagaimana saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, dan itu diantara tujuan kita berkeluarga, tujuan kita menikah, bukan untuk
saling menyakiti satu dengan yang lainnya, tapi saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, wallahu taala alam bisawab ya. Baik. Ya, coba saya lihat uh, di YouTube mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, ini sepertinya ada pertanyaan ini. Ustadz, izin bertanya, ketika kita dihidupkan kembali, apakah kita menggunakan pakaian atau tidak? Jawabannya adalah tidak, ya. Jawabannya adalah tidak. Dan ini datang di dalam riwayat dari hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Oleh karena itu, makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengarkan hal ini, beliau adalah seorang wanita yang menjaga iffah, ya, memiliki rasa malu. Beliau bertanya, lantas sebagaimana ya Rasulullah dengan aurat kita? Lalu kemudian Nabi SAW menjawab yang maknanya adalah ya, bahwasanya manusia ketika di padang mahsyar tersebut mereka sudah sibuk dengan urusan masing-masing, jadi sudah nggak lagi mikirin tentang urusan aurat ya. Jadi udah nggak ada lagi kepikiran tentang dia nggak berpakaian, karena ada sesuatu yang lebih besar lagi di depannya dia, itu yang menyebabkan mereka menjadi masyghul ya. Nah, jadi ya kita semua dibangkitkan dalam keadaan kita tidak mengenakan pakaian ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik ya, ini sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.